teman semua yang setia pada kesempatan malam hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam buat kalian semua. Dalam program Soul Revival, saudara yang terberkati lewat program Soul Revival, saudara bisa tulis seperti Ibu Rosita Maria ya, thank you. Ya saudari yang terberkati, saudara bisa tulis Soul terberkati lewat Soul Revival, ya kota saudara di mana. Ya terima kasih buat Pak Daud Goliat, thank you buat gift-nya, thank you buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi gift juga thank you. Saudara, pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku, seorang petani di pedesaan pernah menunjukkan pada saya 2 pohon mangga di kebunnya. Satu tumbuh subur, berbuah lebat, akar dalamnya terlihat kokoh. Sedangkan yang satunya lagi layu. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, daunnya menguning. Yang ini katanya kepada saya, Pak Pendeta, ini akarnya hanya di permukaan saja. Nanti kalau ada hujan deras, nanti akan gampang dicabut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita itu seperti itu. Di dunia yang badainya makin kencang, ada krisis moral, ada tekanan sosial, ada godaan-godaan yang instan dalam setiap kehidupan kita semua, di sekitar kita semua. Apakah akar iman kita semua cukup dalam untuk bertahan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Apakah akar imanmu cukup bahkan sampai dalam untuk bertahan dalam setiap kehidupan kita semua? Atau kita akan tercabut ketika angin pengajaran menyesatkan dan berhembus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Apa yang terjadi ketika sebuah bangunan pencakar langit dibangun di atas fondasi yang dangkal? Suatu hari ia pasti akan retak. Suatu hari dia pasti akan miring. Dan suatu hari dia pasti akan roboh. Saudara, lalu apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita semua? Dengan segala impian, ya, baik pribadi, baik keluarga, baik pelayanan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Apa yang kira-kira terjadi? Saudara, dunia menawarkan kita banyak fondasi-fondasi instan. Entah itu uang, entah itu popularitas, entah itu kenikmatan-kenikmatan sementara di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Saudara, apakah kita benar-benar berakar pada firman? Atau sekedar tanah yang dangkal yang membuat kita mudah tumbang di dalam setiap kehidupan kita semua? Saudaraku, kita hidup di zaman scroll media sosial yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Tetapi membaca Alkitab hanya 5 menit, itu terasa berat sekali dalam setiap kehidupan kita semua. Kita hafal lirik lagu pop terbaru, tetapi lupa ayat minggu lalu apa ya? Ya, yang kita highlight dalam setiap perjalanan iman kita semua. Kita lebih takut ketinggalan tren daripada kehilangan dari saat teduh kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah bahayanya jika kita tidak sengaja berakar di dalam firman dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua malam hari ini. Saudaraku, jika kita tidak sengaja berakar dalam firman, dunia akan mudah menanam nilai-nilainya dalam hatimu dan hatiku. Dan biar pada kesempatan malam hari ini kita rindu supaya saudara dan saya kembali kepada dasar seperti pohon yang bertahan karena akarnya mencari air. Bukan sekedar mengandalkan hujan sesaat. Saudara, bukan sekedar mengandalkan KKR sesaat. Tetapi benar-benar saudara dan saya berakar. Karena saudara merindukan air yang mengalir setiap hari dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama pada kesempatan malam hari ini kita renungkan setiap kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita rindu kokoh di dalam firman di tengah-tengah arus dunia. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai. Ketika panas datang, ia tidak takut.
daunnya tetap hijau, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia saat ini bergerak cepat dengan nilai-nilai yang terus berubah. Baik tren, baik filosofi, baik godaan materialisme, berusaha mencabut kita dari kebenaran sejati. Namun sebagai orang percaya, saudara dan saya dipanggil untuk memiliki deep root, akar yang dalam di dalam firman, agar saudara dan saya tetap kokoh. Ya, katakan tetap kokoh. Saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Agar saudara dan saya tetap kokoh, maka itu milikilah akar yang dalam, deep roots di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, yang pertama kita mau belajar, pohon yang kuat itu adalah gambaran orang percaya yang berakar. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 tadi, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, maka pohon itu ditanam dengan sengaja. Ketika ditanam di tepi air, pohon ini tidak tumbuh secara kebetulan, tetapi ditanam oleh Tuhan. Demikian pula kita harus dengan sengaja menanamkan hidup kita di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran orang percaya yang memiliki kehidupan yang kuat adalah mereka-mereka yang berakar dalam firman. Yang berakar dalam firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah orang-orang yang akan kokoh dalam perjalanan iman mereka daripada mengikuti berbagai-bagai angin pengajaran di luar sana. Saudara, mari biarlah kita semua sebagai orang-orang yang terus berakar kepada firman Tuhan. Saudaraku, akar dalam menjamin stabilitas dan produktivitas rohani, ya Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting. Ketika saudara dan saya memiliki akar, itu dapat menjamin stabilitas, memiliki produktivitas dalam setiap kehidupan kerohanian saudara. Sebab tanpa firman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka iman kita layu. Tanpa saudara disirami dalam kebenaran firman Tuhan, maka imanmu dan imanku akan mudah layu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap hidup saudara sama seperti pohon, ya, yang memiliki akar yang dalam setiap kehidupan saudara, sehingga tidak mudah digoncangkan oleh badai kehidupan ini atau apapun angin yang menerpa setiap kehidupan saudara. Ini yang pertama kita belajar. Ada pohon yang kuat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian pohon yang kuat itu ditanam, ya, di dalam bahasa Ibraninya setful atau satful, ya Bapak Ibu Saudari. Ini menunjukkan tindakan sengaja Allah menempatkan orang percaya di tempat yang diberkati. Ini bukan kebetulan, melainkan rancangan ilahi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika Allah menanam setiap kehidupan saudara dan saya, saudara, ayo rambatkan akar-akarmu, rambatkan akar-akar setiap kehidupan imanmu. Saudara, ini menggambarkan usaha yang aktif, ya, untuk saudara dan saya mencari sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan. Seperti akar mencari air, demikian juga ketika saudara mungkin lagi scroll, kemudian dapatlah channel TikTok Pastor Ndeso, ya. Dan saudara, ketika saudara mulai merenungkan, iya juga nih kata pendeta ini, iya juga nih kata hamba Tuhan ini, iya juga nih kata Pastor Sindeso ini, benar juga apa yang disampaikan. Lalu kemudian saudara mulai mengikuti dengan tekun, karena saudara tentunya saudara diberkati karena dorongan Roh Kudus yang terus mengingatkan saudara, mengajar saudara untuk selalu mengikuti dengan setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ketika saudara mau merambatkan akar-akar saudara. Ada usaha aktif untuk mencari sumber kehidupan. Bahwa saudara, di tempat ini kita bukan hanya nyanyi-nyanyi, tetapi kita rindu untuk kita boleh terus ditaburi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika saudara melakukan ini dalam setiap kehidupan saudara, maka kehidupan kita tidak berhenti berbuah. Ya, tidak berhenti berbuah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada buah-buah kesetiaan dalam setiap kehidupan kita semua yang muncul dalam setiap krisis yang terjadi, dalam setiap panas yang datang dalam musim kehidupan kita semua. Tetapi kita tetap setia untuk mengiring Tuhan. Amin. Tidak pernah berhenti berbuah.
Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara ditanam dan saudara merambatkan akar-akarnya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, inilah ketergantungan kita secara mutlak kepada Allah. Bukan karena dari diri sendiri, tetapi ini adalah kunci ketahanan rohani ketika saudara bergantung kepada Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan itu sebagai sumber nutrisi setiap kehidupan kita semua. Maka tanpa akar yang dalam, iman itu mudah menjadi layu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan saat ini saya mau mengajak kita semua bergantunglah kepada Allah. Dan jadikanlah firman Tuhan sebagai sumber nutrisi kehidupan kita semua. Bukan kepada yang lain. Bukan oleh tontonan-tontonan politik. Bukan oleh tontonan-tontonan berita. Ya, gosip-gosip. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Padahal saudara tidak tahu itu siapa orang itu. Atau mereka tidak kenal saudara. Tapi ada orang yang menggilai menonton hal-hal demikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua pada saat ini. Ayo, catatlah waktu teduh mingguan saudara. Jika saudara tidak konsisten, akar saudara mungkin dangkal dalam setiap kehidupan saudara. Maka catatlah waktu teduh setiap minggu dalam setiap kehidupan saudara. Gunakanlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika saudara mendekati Alkitab. Ya, scripture. Saudara dekati Alkitab. Lalu kemudian saudara bisa observasi di situ. Melihat teks itu mengomong apa kepada saudara. Yang minta tuntunan Roh Kudus tentunya. Dan apa yang bisa saudara aplikasikan dalam setiap hidup saudara. Dan tutuplah di dalam setiap doa. Itulah saudara dan saya mendekati firman Tuhan. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mari. Ini yang pertama saya mau mengajak kita semua. Supaya saudara dan saya benar-benar ya menjadi orang yang percaya dan juga berakar. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kokoh di dalam firman di tengah-tengah arus dunia. Atau ketika saudara dan saya memiliki deep roots di dalam setiap kehidupan saudara. Yang kedua, saudara, banyak ancaman arus dunia. Dan mengapa kita jadi gampang tercabut dalam setiap kehidupan kita semua? Karena banyak ancaman-ancaman yang dunia berikan dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan di dalam Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, sering ada dalam setiap kehidupan kita semua godaan-godaan yang instan. Ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dunia ini menawarkan kebahagiaan yang instan, kebahagiaan yang semu. Banyak godaan-godaan dunia. Mau kaya, saudara pergi ke gunung. Mau kaya harus persembahkan tukar guling ya dengan kekayaan dan juga anak sulung saudara. Bisa saja seperti itu kuasa-kuasa kegelapan meminta dalam setiap kehidupan kalian semua. Dunia menawarkan kebahagiaan yang instan, tetapi firman mengajarkan kesabaran. Belajarlah sabar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, kalau dunia berkata kebenaran itu relatif, tetapi sebagai anak-anak Allah, saudara, kebenaran kita di dalam Yesus Kristus itu bukan relatif, tetapi mutlak. Tidak ada keselamatan lain selain hanya di dalam Yesus. Tidak ada jalan yang lain selain di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Inilah kebenaran mutlak, bukan kebenaran yang relatif dalam setiap kehidupan saudara. Ya, semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau yang menuju ke surga Bapak Ibu Saudari hanya satu jalan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Hanya lewat Yesus. Bukan lewat agama-agama. Dalam setiap kehidupan kita semua. Hanya lewat Yesus. Dialah sang kebenaran yang mutlak. Di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kesibukan. Jangan sampai teknologi mengalihkan kita dari saat teduh. Dari perenungan-perenungan firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, Lot itu memilih Sodom karena tanahnya subur. Tetapi dia kehilangan ya dalam setiap kehidupannya karena akar yang dia miliki dangkal. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena dalam setiap hatinya dia hanya berpikir bagaimana dia dapat mencapai ataupun dapat mendapati tanah yang subur ketika dia memilih Sodom. Sehingga hidupnya bersama keluarganya itu nyaman secara apa yang kelihatan mata. Tetapi pada akhirnya ia kehilangan segalanya. Karena akarnya itu dangkal, Bapak Ibu Saudari.
Karena dia Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan termanipulasi dengan apa yang dunia tawarkan. Itulah bagaimana ancaman arus dunia. Dan mengapa kita jadi gampang tercabut dalam setiap kehidupan kita semua. Karena dunia menawarkan kebahagiaan yang instan. Saudara, yang kedua ini, ya kalau saudara lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini berarti jangan kita mengadopsi pola pikir dunia yang bersifat sementara. Jangan kita mengadopsi pola-pola pikir dunia yang bersifat sementara, nyaman sementara. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kata dunia di sana dalam bahasa Yunaninya aion, yaitu merujuk pada sistem nilai yang berlawanan dengan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara, itu adalah 3 pintu dosa yang dipakai oleh si iblis dalam setiap kehidupan saudara untuk melawan kehendak Allah. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Itulah 3 pintu dosa atau alat yang dipakai si jahat untuk menghancurkan setiap kehidupan anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Saudara, Yesus diberikan tawaran ya dalam setiap kehidupannya. Godaan-godaan ya saudari yang iblis tawarkan dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia menolak ya dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga dia dapat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mengalahkan setiap godaan-godaan si jahat dalam setiap kehidupannya. Saudaraku, dunia menawarkan kepuasan semu, materialisme, seks bebas, tetapi firman Tuhan menawarkan kepenuhan sejati dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Ada kepenuhan sejati, sehingga saudara dan saya bisa bergantung dan mengandalkan Allah dalam setiap perenungan-perenungan firman Tuhan. Jangan saudara dan saya ya tergoda oleh setiap tipu muslihat si jahat. Dia menawarkan dunia ini. Dia menawarkan kepuasan-kepuasan yang semu. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan sudah punya pasangan, masih lihat yang lain. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita tergoda dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku, mari kita belajar. Saudara bisa menggunakan media sosial. Tetapi saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, saudara bisa filter media sosial saudara. Saudara bisa unfollow konten-konten yang mempromosikan keserakahan, ya, hedonisme di dalam setiap hidup mereka. Bahkan setiap konten-konten yang berbau menjurus seks Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa unfollow dalam setiap kehidupan kalian semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, saudara dapat ya menggunakan media-media sosial untuk menjadi berkat dalam setiap kehidupan ini, baik kehidupan saudara, baik setiap kehidupan orang-orang yang menonton channel saudara ataupun menonton ya media sosial saudara, membacanya di sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kalian memiliki anak, ajarkan anak-anak kalian tentang kebenaran-kebenaran Alkitab melalui kisah-kisah yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara bisa ceritakan mengenai Nuh, mengenai Abraham, mengenai Daniel, Bapak Ibu Saudari, mengenai Esther, yang mengenai Daud, mengenai Saul, Simpson, dan lain sebagainya. Saudara bisa mengenalkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anakmu. Saudara, bagaimana saudara dan saya bisa menghadapi setiap ancaman arus dunia? Inilah yang kita lakukan dalam setiap hidup semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah hanya firman yang menawarkan kepenuhan sejati. Lawanlah itu semua ancaman itu dengan setiap firman Tuhan yang saudara renungkan setiap waktu, setiap hari. Saudara hadirkan, saudara hidupi dalam setiap kehidupan saudara. Dan kita membaca Alkitab bukan untuk dihafal, tetapi untuk kita hidupi. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau hafal, Bapak Ibu Saudari banyak di luar sana ya yang menghafal ayat. Tetapi kita semua bukan menghafal. Kita semua rindu merenungkan dan menghidupi setiap firman Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan itu menjadi nyata dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara ada masalah, firman Tuhan itu hidup. Saudara menggunakan firman Tuhan itu. Dan saudara akhirnya saudara dapat melewati setiap hari demi hari bersama dengan pertolongan Tuhan.
Ini yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita diajak untuk memiliki deep roots. Ya, kita diajak untuk kokoh dalam setiap kehidupan kita semua di dalam firman. Di tengah-tengah arus dunia ini. Bapak Ibu, yang ketiga kita renungkan. Untuk kita berakar di dalam firman. Saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita disiplin membaca Alkitab. Jadikanlah firman sebagai makanan harian dalam hidup saudara dan saya. Mulailah dengan renungan. Ya, saudara bisa pakai atau baca Yohanes pasal 1, nanti kemudian pasal 2, pasal 3, pasal 4 sampai seterusnya. Ya, Bapak Ibu Saudari, nanti saudara baca lagi Matius pasal 1 sampai habis. Ya, renungkan secara sistematis, bukan sekedar buka acak. Ya, saudari, nanti saudara pokoknya buka asal-asalan. Saudara mungkin berpikir biarlah nanti Roh Kudus tuntun, pokoknya saya buka aja. Ya, kayak simsalabim, saudari. Jangan, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, renungkan firman Tuhan secara sistematis. Saudara bisa baca, ya, merenungkan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu karena saudara rindu untuk saudara melihat setiap kejadian-kejadian di dalam setiap Alkitab dengan mindset yang lebih luas lagi. Bacalah, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, supaya saudara dan saya punya bimbingan dalam setiap kehidupan saudara. Ada renungan-renungan yang saudara dan saya jalani secara sistematis. Bukan karena saudara buka acak. Ya, sekedar buka acak dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian ketika saudara dan saya, ya, disiplin membaca Alkitab. Saudara bermeditasilah. Jangan hanya mendengar, tetapi lakukanlah dalam setiap hidup saudara. Lakukanlah. Ya, Yusuf itu bertahan di Mesir karena firman itu tertanam dalam hatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bermeditasilah kalian di dalam setiap firman Tuhan yang kalian renungkan. Jangan hanya mendengar, jangan hanya kata amin, amin, amin. Kalau di gereja amin, amin, amin. Ya, saudari, tetapi benar-benar saudara dan saya bermeditasi. Karena saudara rindu melakukan firman Tuhan yang dibagikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga akar pohonmu semakin kuat. Amin. Akar pohonmu semakin kuat, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kehidupan pribadimu makin kuat. Dalam kehidupan bergereja, ya, Bapak Ibu Saudari, saudara dapat menjadi berkat buat komunitas. Dari kelompok-kelompok kecil. Saudara ada pertanggungjawaban iman di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan rindukan saudara dan saya menjadi berkat dalam setiap kehidupan imanmu itu kepada orang-orang di luar sana. Amin. Saat badai, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan menerpa, maka pohon dengan akar yang kuat, saudara itu tidak mudah tumbang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya pernah satu ketika melihat, ya, pada tahun 2000 berapa ya, 2002 mungkin, atau 2012, 2002 mungkin ya, peristiwa tsunami Aceh, ya, Bapak Ibu Saudari. Saya pernah lihat orang naik pohon kelapa, ya. Padahal pada saat itu saya nggak tahu itu di daerah Aceh apa di Thailand, Bapak Ibu Saudara, tapi dia naik pohon kelapa yang tinggi. Padahal tuh air laut sudah masuk, ya, sudah menghabisi dari wilayah daratan. Tapi dia selamat karena dia naik pohon kelapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Bagaimana kalau saudara dan saya memiliki akar yang kuat? Itu seperti itu. Walaupun badai kehidupan datang silih berganti dalam hidup saudara, saudara akan kuat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masalah tetap ada, tetapi hikmat itu yang saudara, yang orang luar itu nggak miliki, itu hikmat. Maka saudara, ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, maka hikmat itu akan Tuhan berikan, sehingga saudara dimampukan melewati setiap hari dalam kehidupan saudara. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dia yang akan memampukan kita semua, sehingga akar pohon kehidupanmu semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Inilah yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari, Pastor Ndeso mengajak kita semua. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 ini bukan sekedar janji, tetapi ini resep ketahanan iman di tengah-tengah arus dunia.
Saudara, apakah saudara dan saya benar-benar ada waktu untuk membaca Alkitab secara konsisten? Coba evaluasi kembali. Ya saudari, yang pertama saudara lihat, apakah benar ada kerinduan saudara merenungkan firman? Apakah benar saudara dan saya sudah menyediakan waktu untuk merenungkan Alkitab dalam hidup saudara? Yang kedua, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya, tolak kompromi. Saudara katakan tidak kepada tawaran dunia yang bertentangan dengan firman. Tolak setiap kompromi yang dunia berikan. Ya Bapak Ibu Saudari, maka saudara belajarlah cara daripada Yesus Kristus. Dia menolak setiap tipu muslihat iblis. Selalu dia mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara pun juga demikian, belajarlah bagaimana kita bisa menghadapi setiap tipu muslihat iblis dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan. Dan saudara mengatakan di dalam setiap pergumulan dan juga apa yang dunia tawarkan itu ada tertulis. Ada tertulis. Makanya saudara catatlah. Kalau saudara pelupa catatlah. Sehingga ketika ada tantangan itu saudara bisa membaca kembali. Merenungkan kembali. Sehingga saudara bisa menolak kompromi terhadap dunia. Ya, kepada setiap tawaran-tawaran dunia. Saudara dan saya berani berkata tidak. Kepada setiap kompromi ya yang dihadirkan oleh dunia, tawaran-tawaran dunia dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertumbuhlah lebih dalam. Berdoalah seperti pemazmur, singkapkanlah mataku supaya aku melihat keajaiban di dalam Tauratmu. Mazmur 119 ayat 18. Saudara, pemazmur mengatakan singkapkanlah mataku supaya aku melihat keajaiban dalam Tauratmu. Saudara, firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu sebagai nutrisi bagi jiwa saudara dan saya. Masalahnya banyak orang yang tidak mau untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan hanya menjadi buku yang tampaknya kuno bagi setiap orang-orang yang tidak mau belajar. Tetapi firman Tuhan menjadi buku atau resep kehidupan, ketahanan iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena ada orang-orang yang haus, yang rindu. Maka firman Tuhan itu menjadi resep ketahanan iman. Karena saudara belajar banyak hal. Banyak setiap karakter-karakter tokoh-tokoh iman. Yang mengalami pergumulan-pergumulan juga dalam hidup mereka. Sama seperti kita. Mengalami pergumulan juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudara, mereka sudah melihat bagaimana keajaiban di dalam firman Tuhan. Ketika mata mereka disingkapkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada kesempatan malam hari ini, Pastor Deso mengajak kita semua. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua boleh terus memiliki iman yang bertahan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, firman adalah alat navigasi di dunia yang gelap. Firmanlah penuntun sebagai Google Maps saudara, untuk menuntun saudara kepada tujuan ilahi dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Firman adalah alat navigasimu di tengah-tengah dunia. Ketika saudara membeli barang, entah itu AC, elektronik dan lain sebagainya, saudara diberikan manual book. Saudara, di dalam setiap kehidupan ini Tuhan juga memberikan manual book, yaitu Alkitab. Untuk saudara dan saya dapat melihat, kenapa sih saudara dan saya diciptakan? Apa sih tujuan saudara dan saya diciptakan? Harus seperti apa sih kita mengaktifkan itu manusia spiritualitas kita semua? Saudara, belajarlah firman Tuhan setiap waktu. Biarlah firman itu menjadi navigasi setiap hidup saudara dan saya. Dan dia memimpin, menuntun saudara. Menerangi setiap jalan-jalan hidup saudara. Di tengah-tengah dunia ini yang gelap. Yang baik bisa jadi benar, yang benar bisa jadi baik. Atau sebaliknya, yang baik bisa jadi salah, yang salah bisa jadi baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Supaya saudara dan saya memiliki juga ya komunitas. Dalam setiap kehidupan saudara, komunitas iman. Baik online, offline, semua dunia real hari-hari ini saudari. Komunitas offline-mu dalam bergereja itu dunia real. Komunitas online-mu bergereja itu pun dunia real. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dunia real kita hari-hari ini. Saudara, biarlah kita semua boleh terus tertanam dalam komunitas-komunitas rohani kita semua. Kita berfungsi seperti jaringan akar yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo gunakan setiap teknologi untuk pertumbuhan imanmu.
Saudara bisa menggunakan aplikasi untuk membaca Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa merenungkan renungan harian. Banyak sekarang Bapak Ibu Saudari renungan-renungan harian. Tinggal saudara mau atau tidak. Ya, menggunakan teknologi itu, aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat itu. Untuk saudara merenungkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara ada pergumulan-pergumulan doa dan rindu didukung di dalam setiap doa, saudara bisa sampaikan ke pesan TikTok Pastor Deso. Nanti saya atau istri saya membaca dan kita sama-sama mendoakan dalam setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, saya percaya ya, doa itu menjangkau lintas benua, lintas kota, lintas negara. Amin Bapak Ibu Saudari. Doa itu menjangkau setiap kehidupan saudara dimanapun saudara dan saya berada. Mungkin orang tersebut tidak bisa menolong saudara dengan kehadirannya, tetapi doa-doanya yang menjaga, yang menolong, yang memproteksi setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ayo kita belajar. Saya percaya saya diselamatkan karena ada orang-orang juga yang berdoa bagi setiap kehidupan saya sebelumnya. Ya, saudara pun juga demikian. Saudara diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Sebelumnya juga banyak orang-orang yang berdoa buat kehidupan saudara. Jadi ayo gunakan teknologi untuk pertumbuhan imanmu. Ya, saudara bisa mungkin ya, tadi saya sudah sampaikan. Saudara bisa menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada pergumulan-pergumulan doa, saudara bisa sampaikan. Bapak Ibu, mari miliki iman yang bertahan ya di dalam setiap kehidupan saudara, karena iman yang bertahan itu memerlukan kedalaman akar dan juga ketekunan. Gak mungkin pohon yang baru ditanam seminggu terus kemudian ada badai terus kemudian dia bisa langsung kuat. Dia harus bertanam dulu bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun, bertekun. Ya, terus kemudian dia aktif mencari minuman di bawah tanah itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga dia memiliki kedalaman akar yang kokoh. Ketika nanti ada badai datang, angin melanda, saudara dikasih oleh Tuhan, maka pohon itu akan tetap kokoh. Karena ada ketekunan bertahun-tahun yang sudah dia lakukan. Demikian juga dengan kehidupan iman. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada iman yang instan. Makanya saya percaya pertobatan itu saudari juga tidak instan. Saudara, ketika saudara bertobat di dalam Tuhan, maka saudara menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Itu tidak instan Pak. Ya, makanya ada proses pengudusan selama kita hidup. Dan itu proses yang panjang sekali. Sampai nanti kita menutup mata. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, milikilah iman yang bertahan. Dan ketika saudara rindu memiliki iman yang bertahan, saudara perhatikan kedalaman akarmu dan ketekunanmu. Amin. Yang kedua, saudara, sekali lagi dunia ya selalu berlawanan dengan kerajaan Allah. Ada konflik nilai yang harus saudara hadapi dengan kewaspadaan. Kalau saudara tahu itu tidak benar, saudara jangan ikuti. Kalau saudara tahu pacaran beda keyakinan itu tidak baik, jangan saudara ikuti. Jangan saudara terusi. Kalau saudara tahu pekerjaan saudara sudah bertahun-tahun, tetapi tidak membuat iman saudara bertumbuh, saudara nggak bisa ke gereja karena kesibukan-kesibukan saudara itu, mulailah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru supaya aku bisa beribadah. Mulailah berdoa demikian. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika ada orang-orang yang belum menikah, lalu kemudian menawarkan untuk apa Bapak Ibu Saudari melakukan hubungan-hubungan yang tidak benar, saudara bisa menolak dalam setiap kehidupan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin ada orang mengatakan, tapi aku cinta sama kamu. Ya, kalau dia cinta sama kamu Bapak Ibu Saudari, dia harus menjaga kamu sampai di dalam pernikahan nanti. Ya, khususnya melakukan hubungan intim itu. Harus dijaga sampai pernikahan nanti, barulah saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara layak untuk apa melakukan hubungan suami dan istri. Tapi di luar itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau mereka ngomong cinta sama saudara tetapi melakukan hal demikian, saudara tinggalkan cepat-cepat daripada hidupmu rusak. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang saya ngomong demikian, ya bagi anak-anak muda itu gak gampang. Tetapi bagi saudara yang menangkap pesan ini, mulai doakan di hadapan Tuhan. Saya tidak memaksa saudara, tetapi mulai doakan. Ya, supaya saudara tahu, gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Ya, dalam setiap hidup saudara, sudah banyak saya melihat contoh-contoh orang yang berbeda keyakinan tetapi tetap melanjutkan pernikahan.
saudara banyak mengalami ketragisan hidup dalam setiap hidup mereka. Lalu kemudian yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadikanlah firman Tuhan itu hidup dalam setiap kehidupan saudara. Biarlah firman itu satu-satunya standar kebenaran, bukan yang lain. Ya, di era yang sekarang, apalagi di era podcast ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mencari kebenaran sumber dari berbagai referensi podcast. Saudara, tetapi saya ingatkan, saudara jadikanlah firman Tuhan itu satu-satunya standar kebenaran saudara. Jangan jadikan influencer, jangan jadikan pendeta idolamu sebagai standar kebenaran. Tapi jadikanlah firman Tuhan sebagai satu-satunya standar kebenaran. Sehingga saudara dalam kehidupanmu saudara gak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Oleh karena kelakuan-kelakuan mereka-mereka ini. Ya, baik itu influencer, baik itu pendeta. Dalam setiap hidup saudara, pelayan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saudara menyandarkan setiap kehidupan saudara, standar kebenaran saudara hanya kepada firman, bukan kepada manusia. Ya, dalam setiap kehidupan saudara. Di tempat pekerjaan saudara bisa tolak proyek-proyek yang bertentangan dengan etika Kristen. Manipulasi data, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara dan saya punya, karena saya pernah ya lihat hal-hal yang demikian saudari yang dikasih oleh Tuhan. Pemerintah sudah memberikan proyek dana untuk memberkati ataupun supaya ada pekerjaan di perusahaan tersebut. Tetapi perusahaan tersebut membuat apa Bapak Ibu Saudari? Proyek-proyek fiktif. Yang gak ada proyeknya saudari, tetapi dananya masuk. Dibuat seperti itu. Saudara, kalau itu terjadi dalam setiap kehidupan perusahaan saudara ataupun dalam tempat pekerjaan saudara, saudara dapat menolak proyek-proyek itu yang bertentangan dengan etika Kristen. Ya, memanipulasi data, perpajakan dalam setiap kehidupan saudara. Belajarlah untuk jujur di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Gunakanlah juga media sosial. Ketika saudara posting ayat-ayat firman Tuhan sebagai statusmu, gunakanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hari Senin posting mengenai ayat firman Tuhan, hari Selasanya emosian. Hari Rabu posting lagi ayat firman Tuhan. Hari Kamis ngomongnya kebun binatang, saudari. Ya, nanti orang yang mendengar, orang yang membaca, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan tidak terberkati dengan apa yang saudara sampaikan di hari Senin itu. Ya, jadi stabillah Senin ketemu Senin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampaikanlah firman Tuhan. Jangan sampaikan emosi saudara. Ya, lewat status-status saudara. Enggak perlu itu Pak Bu. Ya, apalagi sampai orang luar tahu tentang keluarga saudara karena status-status saudara lagi berantem sama pasangan. Ya, lagi mengalami ini, itu dan lain sebagainya. Doakan di hadapan Tuhan. Ya, saudara punya jalur pribadi kepada Tuhan. Lewat doa-doa khususmu di tempat-tempat yang tersembunyi. Saudara punya jalur khusus itu. Kalau engkau berdoa, ya Bapak Ibu Saudari firman Tuhan mengingatkan, masuklah kuncilah pintu kamarmu dan berdoalah di tempat yang tersembunyi itu. Saudara punya jalur khusus. Berdoa di hadapan Bapa. Maka Bapamu di tempat yang tersembunyi itu, Dia melihat doa-doamu. Itu jalur khusus kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Jalur khusus kita bukan orang-orang hebat. Bukan orang-orang yang punya duit yang banyak. Tapi jalur khusus kita itu ada di dalam ruang-ruang privasi kita semua. Maka saudara hargailah ruang-ruang privasi saudara. Belajarlah hidup benar. Belajarlah hidup kudus di hadapan Allah. Di ruang privasimu masing-masing. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Ayo di keluarga saudara. Saudara bisa berdiskusikan ayat-ayat firman Tuhan kepada pasangan saudara. Kepada anak-anak. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan. Kami mengajarkan anak-anak kami setiap hari harus saat teduh. You ngerti gak ngerti pokoknya harus saat teduh dulu. Ya nanti kalau udah remaja ajar lagi apa yang kamu dapat. Ya apa tadi firman Tuhan yang kamu ngomong. Apa yang kamu baca, kamu renungkan, apa yang bisa kau dapatkan. Oh nanti dijelaskan seperti ini, seperti ini. Ya, sehingga melatih Bapak Ibu Saudari setiap pemikirannya. Untuk apa? Untuk menafsirkan, ya menghadirkan firman Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Ya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nanti lama-kelamaan saudari, firman Tuhan itu akan merasuk terus dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Dan memerdekakan mereka di tengah-tengah generasi mereka. Saudara, ingat baik-baik, kekristenan tanpa akar adalah agama yang rapuh. Kekristenan yang berakar adalah iman yang mengubah dunia ini.
Jadilah kekristenan atau jadikanlah kekristenan saudara sebagai kekristenan yang berakar. Selalu berakarlah dalam firman Tuhan. Karena saudara, kalau saudara tidak memiliki akar, maka saudara memiliki kehidupan yang rapuh. Ya, saya akhiri pada kesempatan malam hari ini. Mungkin hari ini ada yang merasa, aku sudah terlalu lama Pak Pendeta. Ya, aku hidup dengan akar yang dangkal. Aku lelah terjatuh. Setiap kali badai datang aku jatuh terus Pak Pendeta. Tetapi dengar baik-baik. Tidak ada kata terlambat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mulailah sekarang Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah firman-Nya menjadi sungai yang mengairi selalu setiap kehidupan jiwamu. Biarlah komitmenmu pada kebenaran mengalahkan suara dunia. Dan ketika air hidupmu tiba nanti, biarlah orang berkata, dia ini seperti pohon yang berbuah pada musimnya. Hidupnya tidak sia-sia. Dia selalu jadi berkat kemanapun dia melangkah. Senyumannya, kebaikannya, salamnya, semangatnya. Wah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan kita demikian hidup kita sudah menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, biar firman Tuhan ini boleh terus menyentuh setiap hati saudara. Jangan biarkan ini hanya jadi feel good moment sesaat dalam setiap kehidupan saudara. Bangkit sekarang dalam setiap kehidupan saudara dan berakarlah di dalam Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup bagimu. Aku mau hidup bagimu, bukan untuk dunia ini. Ini adalah komitmenku ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami tundukkan kepala kami di hadapan-Mu. Kami mengaku, seringkali kami dangkal. Kami sibuk dengan banyak hal, tetapi lupa pada satu hal yang perlu, yaitu Engkau sendiri. Tanamkanlah kami lebih dalam lagi di dalam firman-Mu. Ketika dunia menawarkan jalan pintas, ingatlah kami selalu bahwa hanya di dalam-Mu ada hidup yang kekal. Ketika badai pencobaan datang, jadikanlah kami seperti pohon yang tidak goyah. Karena akar kami tertanam pada Kristus, Sang Batu Karang itu. Bagi setiap kami yang mendengar suara-Mu, ubahlah hidup kami semua. Ubahlah hidup kami semua secara radikal. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami. Setiap kali kami mulai menjauh, Tuhan ingatkanlah kami Roh Kudus. Jadikanlah kami generasi yang berani berkata, bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami butuhkan. Jadikanlah kami generasi yang berani berbeda, yang membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memegang kemenangan atas dunia ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan berkati setiap jiwa mereka, pribadi lepas pribadi mereka. Berkatilah masa depan mereka. Berkatilah mereka, berikan kekuatan, kesehatan terus yang berasal daripada Tuhan. Mampukan mereka semua menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Di kota mereka, di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka Roh Kudus. Biarlah mereka boleh terus diubahkan selalu. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan terus menguatkan kami. Sehingga Tuhan setiap kehidupan kami boleh berakar kuat di dalam firman-Mu selalu. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Tuhan jagai setiap kami. Jagai rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami. Bahkan setiap pekerjaan usaha kami. Diberkatilah. Biar itu semua kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur. Demi nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami semua boleh diberkati. Dan kami terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Setiap kita yang diberkati. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati lewat Soul Revival? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih.